Ini ya ada kesulitan nggak masuk ini? Lancar ya? Sudah lengkap? Nanti guru akan kirim link presensinya ya di WA group. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya Mbak Brita, dipimpin doanya. Ya Bu Guru, teman-teman ayo kita berdoa dulu. Siap enggak berdoa? Mulai. Apakah kalian sudah menerapkan protokol kesehatan hari ini? Sudah Bu. Ya, apa saja itu 5M? Pakai masker. Yang satu, ya pakai masker. Yang kedua, jangan. Yang ketiga, Jaga jarak. Jauhi kerumunan. kerumunan. Yang kelima, Tidak pergi-pergi. Kita Di rumah saja. membatasi mobilitas ya. Ya. Air dari Kalian menyanyikan lagu nasional. Apa yang dapat kalian temukan dari lagu tersebut? Kita dapat meningkatkan rasa nasionalisme kepada Negara kita. negara tanah air. Indonesia. tadi ada apa gambar tentang apa tadi kampung halaman ya. Iya. Ya, di kampung halaman kita kehidupan ekonominya apa anak-anak? Kalau saya dari desa Bu, banyak petani. Oh iya, banyak petani. Bapak saya juga petani, banyak pedagang. Nelayan sawah, ada hewan yang dimanfaatkan untuk membajak sawah. Hewan apa anak-anak? Sapi. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang ide pokok dari teks penggalian sapi, kemudian menemukan ide pokok, membuat laporannya, kemudian yang ketiga, menemukan cara hewan berkembang biak, yang keempat, membuat laporannya, yang kelima, menemukan kehidupan ekonomi dari negara-negara ASEAN, dan yang keenam, membuat laporan tentang kehidupan ekonomi negara-negara ASEAN. Nah, selanjutnya, pokok, nggih. Bentar. Ya. Apa itu ide pokok? Ada yang tahu? Mbak Blita, apa itu ide pokok? Ide dari cerita Bu, intinya. Inti dari masalah ya, atau bisa disebut sebagai kalimat utama. Nah, siapa yang tahu apa itu paragraf? Mbak Devi? Halo Mbak Devi.
Halo Ibu, Ya, Bu, sinyalnya Bu. Oh, enggak, ya apa-apa. Paragraf apa, Putri? Paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat, terus Iya. itu Bu, Benar, nulisnya Ge. ke depan itu ya Bu ya. Iya. Terdiri dari kalimat utama, ada Kalimat juga utama, kalimat ya, penjelas. Ya. jelas Bu. Benar ya, anak-anak? Kemudian paragraf itu dibagi menjadi dua. Siapa yang bisa menyebutkan? Mbak Nur? Paragraf deduktif dan paragraf induktif, Bu. Iya, benar ya. Paragraf deduktif dan induktif. Siapa yang tahu paragraf deduktif itu apa? Mbak Yuni. Halo Mbak Yuni. Ya Bu, Ya, paragraf deduktif apa Mbak Yuni? paragraf deduktif yang kalimat utamanya pada awal paragraf. Iya, benar. Kalau induktif itu apa? Nya di akhir. Iya, benar ya. Anak-anak hebat sekali. Nah, cara menentukannya yaitu yang pertama, kita baca seluruh paragraf dulu dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Yang ketiga, baca tiap kalimat, kemudian tandai ide pokok dan tandai informasi yang penting. Nah, Bu Guru punya penggalan teks ya tentang sapi. Coba dibaca Mbak Suryati ya. Sapi merupakan hewan ternak yang menghasilkan susu. Sapi punya tanduk, berkuku gelap, berbulu tipis, bertubuh besar, berkaki 4, dan hewan mamalia serta herbivora yang punya kelenjar susu. Iya. Kalian apakah tahu mana ide pokoknya anak-anak? Halo, Mbak Nur? Tahu nggak ide pokoknya yang mana? Iya, Bu. Ya, Sapi yang mana, Mbak merupakan hewan ternak yang menghasilkan susu. Ya, benar sekali ya. Kemudian untuk kalimat penjelasnya. Ada yang tahu anak-anak kalimat penjelasnya? Mbak Anita ya. Iya, Bu. Iya. Kalimat penjelasnya, sapi punya tanduk, berkuku gelap, hewan mamalia, serta herbivora yang punya kelenjar susu. Iya, benar ya. Yang bertanda putih itu sebagai kalimat penjelas. Kemudian yang Ibu Guru tandai dengan warna kuning sebagai kalimat utama atau ide pokok. Kemudian untuk jenis paragrafnya dinamakan apa, Mbak Yuni? Paragraf deduktif. Iya, kenapa paragraf deduktif? Karena ide pokoknya ada di awal paragraf, Bu. Iya, betul sekali. Pintar ya. Nah, Bu Guru punya video tentang cara perkembangbiakan hewan. Tadi kalian kan sudah membaca teks tentang sapi. Nah, kita cari tahu ya cara perkembangbiakan hewan sapi itu seperti apa. Video ini menjelaskan tentang perkembangbiakan hewan. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Bagaimana ya cara ayam bisa memperbanyak keturunannya? Tentunya, kamu sudah mengetahui bahwa ayam memperbanyak keturunan dengan cara bertelur. Begitu pula dengan hewan-hewan lainnya. Untuk menghasilkan individu yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Apakah semua hewan berkembang biak dengan cara yang sama? Hewan dapat berkembang biak secara generatif atau secara kawin. Sel telur dan sel sperma.
Ada berbagai macam cara perkembangbiakan hewan. Yang pertama, dengan cara bertelur atau disebut berpar. Dengan cara ini, embrio berkembang di dalam telur yang sudah dikeluarkan dari dalam tubuh induknya. Ciri-ciri hewan ovipar yang pertama, berkembang biak dengan cara bertelur, tidak memiliki daun telinga, rahim dan kelenjar susu, serta tidak menyusui anaknya. Contoh hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah burung, ikan, katak, dan reptil. Yang kedua, perkembangbiakan dengan cara melahirkan atau vivipar. Dengan cara ini, embrio berkembang di dalam tubuh induknya, baru kemudian dilahirkan. Ciri hewan vivipar adalah berkembang biak dengan cara melahirkan, memiliki daun telinga, rahim dan kelenjar susu, menyusui anaknya, serta biasanya memiliki rambut. Contoh hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan adalah sapi, kucing, kambing, lumba-lumba, dan landak. Setelah kita menyimak, tadi ada video, kalian kan tahu tentang perkembangbiakan hewan. Nah, ada ovipar dan ada vivipar. Ovipar dengan cara apa anak-anak tadi? Bertelur. Iya, bertelur. Kalau vivipar dengan cara apa tadi? Melahirkan. Nah, Bu Guru punya gambar ya anak-anak. Bu Guru akan bacakan ciri-ciri hewan. Kalian menyebutkan hewan apakah itu ya? Yang pertama, hewan ternak. Dagingnya bisa dibuat opor, bertelur, ditaburkan di soto, bisa dibuat sate, berkokok. Siapakah aku? Ayam. Benar ya, ayam. Nah, ini ada telur ayam ya anak-anak. Bisa dibuat apa anak-anak telur ayam? Jajar. Nah, dagingnya ayam bisa buat apa anak-anak? Sate. Goreng. Nugget. Sate Bu. Nugget ya. Iya. Dengan cara apa perkembangbiakannya ayam? Bertelur. Oh. Namanya apa anak-anak? Ovipar. Ya, pintar sekali anak ibu. Yang kedua ya. Yang pertama, beranak, menyusui, punya daun telinga, sering dijadikan peliharaan manusia untuk mengusir tikus. Siapakah aku? Yo, siapa? Kucing. Pintar, kucing ya. Nah, itu kucing punya apa anak-anak ini? Untuk menyusui anaknya punya apa? Punya Kelenjar susu. Iya, kelenjar susu. Kucing juga punya apa ini anak-anak? Besar ya. Kemudian dinamakan cara perkembangbiakan apa? Kucing? Vivipar. Ya, pintar sekali kalian. Nah, selanjutnya. Aku bisa bertelur, bisa terbang, punya suara merdu, bisa dibuat sate. Siapakah aku? burung. Ya, burung, benar sekali ya. Burung. Nah, kalian pernah melihat burung anak-anak? Pernah. Saya punya burung. Oh, punya burung. Iya, bisa dipelihara juga ya burungnya. Iya. Termasuk perkembangbiakan apa burung? Ovipar. Betul sekali ya. Selanjutnya, bertelur, buas,
makan daging, giginya tajam, hewan melata, hidup di dua alam, kulitnya bisa dijadikan kerajinan. Siapakah aku? Buaya. 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 Siapa yang sudah pernah lihat buaya? Saya sudah pernah Bu di kebun binatang. Oh iya, sudah pernah di kebun binatang ya. Jangan dipegang ya buayanya. Nah, ini ada telur buaya. Telurnya besar ya Bu ya. Iya, besar sekali. Termasuk cara perkembangbiakan apa, buaya? Selanjutnya ya, hewan beranak, hewan ternak, punya daun telinga, menghasilkan susu yang segar, bisa dimanfaatkan tenaganya karena tubuhnya yang besar. Hewan apakah aku? Sapi. Ya, sapi. Pintar sekali. Sudahkah kalian minum susu sapi? Sudah. Belum. Saya suka Minum es teh tapi suka minum susu saya. Iya, kalian bisa jaga kesehatan ya, minum susu sapi setiap hari. Nah, sapi ini punya apa ini, anak-anak? Tanduk. Ya, tanduk. Selain tanduk, juga punya daun Telinga. Punya apa lagi ini yang diperas, anak-anak? Kelenjar susu. Daging sapi bisa dibuat apa, anak-anak? Buat rendang Bu. Buat ya, kapan-kapan kirimi Bu Guru ya. boleh. Ya Bu. Termasuk cara apa? Iya, pintar sekali ya. Bisa dibuat apa? Daging ayam? Digoreng. Iya, Digoreng. Masak opor. Enak. Iya. Nanti minta ibu buatkan opor ya. Ya, sama lontong ya Bu. Iya. Lapar Bu. Bu lapar. Ya nggak apa-apa anak-anak, nanti setelah kalian bisa makan yang banyak ya biar sehat. Iya, sebagai bahan pangan. Kemudian ini gambar apa anak-anak? Kain. Iya, ini hewan ulat. Iya, ulat. Oh, ulat. Ulat sutra ya itu ya. Sebagai bahan sandang ya untuk baju. Perhatikan gambar lagi. Kerbau. Iya. Kerbau bisa digunakan apa? Ya, diambil apa anak-anak? Tenaganya. Dagingnya juga bisa diambil tenaganya. Kemudian lanjut gambar apa anak-anak? Madu ya. Oh, hewan buaya atau ular ya. Dengan cara bergor disebut obat. Yaitu melahirkan disebut pipipar, menyandang telinga, tertutup rambut, kucing sampai jauh berlebar. Lanjut ya. Kalian tadi kan sudah mempelajari tentang hewan ternak, ada sapi. Sapi itu bisa diekspor ke negara lain. Kemudian ada ikan. Ikan bisa dijadikan apa, Anak-anak? Sarden. Sarden. Iya, dibuat olahan sarden, kemudian dikemas, diekspor ya. Nah,
Ini Masjid Agung Demak dari mana anak-anak? Dari Demak. Ya, dari negara apa, Mbak Nur? Dari negara mana, Mbak Nur? Iya, Indonesia. Ini pariwisata di Indonesia ya. Salah satunya adalah Masjid Agung Demak. Selain itu, Indonesia juga terkenal sektor pertambangan, yaitu minyak dan gas bumi, tekstil, kayu, dan pariwisatanya. Gambar yang kedua. Yo, Mbak Suryati, itu tentang gambar apa? Pertambangan, Bu, tempat pertambangan. Iya, di negara mana? Di Malaysia. Iya, di Malaysia. Benar ya, Malaysia selain terkenal dengan pertambangan, juga terkenal dengan pertanian, minyak dan gas bumi, perindustrian, tekstil, sepatu, minyak sawit, karet, dan bahan kimia. Selanjutnya, nah, ada gambar lagi, Mbak Blita. Gambar apa itu? Gambar orang memanen padi, Bu. Iya, orang memanen padi. Kalau memanen padi itu, kehidupan ekonominya apa, Mbak Blita? Pertanian. Iya, pertanian. Pintar sekali ya. Kenapa di Kamboja itu sektor utamanya pertanian? Karena dialiri Sungai Mekong, sehingga tanahnya subur ya. Selain padi, juga ada karet. Nah, selanjutnya gambar apa anak-anak? Iya. Sama ya, karena di laut juga dialiri Sungai Mekong, sehingga tanahnya subur. Nah, cocok untuk pertanian. Nah, kita diskusi ya anak-anak. Bu Guru punya teks tentang sapi. Tadi kan kalian sudah menemukan yang paragraf pertama ya, kalian diskusikan untuk paragraf yang kedua dan paragraf yang ketiga. Nah, nanti kita maju. Bu Guru memilih salah satu dari kalian untuk maju. Meskipun diskusi, tapi kalian membuat laporannya sendiri-sendiri. Paham anak-anak? Paham, Bu. Udah paham belum? Iya, Bu. Udah ya? Ya. Kelompoknya Mbak Aini. Ya, kelompoknya Mbak Aini maju. Menyebutkan ini dari sapi, paragraf kedua, ide pokoknya menggunakan bahasa sendiri. Silakan Mbak Aini. Ya, Bu. Paragraf kedua ada sapi itu dibagi jadi dua, ada sapi potong dan sapi perah, Bu. Iya, benar. Benar. Jawaban kalian bagaimana anak-anak yang lain? Sama dengan Mbak Aini? Sama, Bu. Ya, iya. Kan cara perkembangbiakannya. Nih ya, dibuat laporan dulu. Nah, Bu kasih waktu sebentar ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Oh iya, sudah. Mbak Yuni bisa presentasi? Halo Mbak Yuni. Belum selesai, Bu. Sebentar lagi. Oh, Mbak Yuni belum selesai ya. Siapa yang sudah selesai? Angkat tangan. Aku mau selesai, Bu. Bentar. Ya, Guru tunggu ya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, silakan presentasikan hasilnya. Nama hewannya apa? Nama hewannya kata. Ya, kata. Cara perkembangbiakan? Ovipar. Selanjutnya. Selanjutnya nama hewannya burung. Cara perkembangbiakan ovipar, manfaatnya untuk dipelihara. Iya, bisa sekali. Tepuk tangan buat Mbak Yuni.
Nah, kita lanjutkan ya yang ketiga. Setelah kita mempelajari hewan tadi dalam kehidupan sehari-hari ada daging sapi, kita buat laporannya ya tentang kehidupan Malaysia dalam bentuk diagram ya. Nah, Bu Guru kasih waktu sebentar ya anak-anak. Hanya Indonesia dengan Malaysia saja. Ya, dikerjakan dulu. Sudah selesai anak-anak? Belum, Bu. Belum. Ada yang sudah selesai? Mbak Suryati, sudah selesai belum? Ya, ini Bu, ini sudah selesai Bu. Iya, coba dibacakan, ditampilkan ada teman-temannya ya. Mbak Suryati. Teman-teman, saya buat diagramnya seperti ini, nggih. Yeah. Mungkin kurang sempurna Bu Guru, maaf. Saya bacakan sudah untuk laporan dengan diagram Venn, yaitu antara negara Malaysia dan Indonesia. Yeah. Perbedaan kehidupan ekonomi dari negara Malaysia dan Indonesia. Negara Indonesia memiliki kehidupan ekonomi di bidang pariwisata, kemudian perindustrian, alokasi waktunya gimana? Kemudian kalau di Malaysia, Bu, tinggal ekonominya ada lagi kegiatan perindustrian sepatu, kemudian minyak sawit, perkebunan karet dan bahan kimia. Ya. Bu, kalau yang persamaannya disampaikan enggak, Bu? Ya, disampaikan juga. Itu tadi perbedaannya. Kemudian kalau yang persamaannya antara Indonesia dan Malaysia di kegiatan ekonomi yaitu sama-sama menghasilkan pertambangan minyak bumi, gas bumi, kemudian industri tekstil. Iya. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih buat Mbak Suryati, tepuk tangan. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang apa saja tadi? Ide pokok. Iya, ide pokok itu paragraf ada 2, bisa di awal dan juga di akhir. Ya, yang di awal namanya ya deduktif. Kemudian cara perkembangbiakan hewan apa saja tadi? Alkifat dan Pipar. Dengan cara telur, Pipar melahirkan. Contoh-contohnya saat tadi sudah ya. Kemudian yang ketiga kita tadi sudah mempelajari tentang apa anak-anak? Kehidupan di Malaysia. Ya, kehidupan ekonomi di negara-negara Asia, ada Indonesia, ada Malaysia. Ada apa lagi? Wah, sekali ya. Nah, untuk tindak lanjut kalian nanti di rumah kalian cari majalah atau koran yang ada gambar hewan. Kalian potong-potong, kemudian tempelkan di buku tulis kalian. Nah, dari potongan hewan tadi, kelompokkan tentang cara perkembangbiakan dan manfaatnya. Kemudian untuk besok kita belajar, kita akan mempelajari tentang cara perkembangbiakan hewan secara